Rumah pemulihan Soteria itu terbentuk oleh karena situasi bangsa Indonesia yang pernah terjadi pada tahun 1998. Satu krisis yang harus dijawab pada waktu itu. Antara begitu banyak korban yang berjatuhan. Mulai dari korban narkoba sampai kepada stres dan depresi. Dan ini harus dijawab. Dan oleh karena itu, dalam rangka memenuhi suatu panggilan, saya bersama istri turun ke lapangan dan berdasarkan belas kasihan kepada mereka sesuai dengan firman Tuhan, kami mulai merawat mereka sesuai dengan kemampuan kami pada saat itu. Saya bersama istri harus ke jalan tengah malam, lalu membawa mereka untuk ditampung di rumah kontrakan di Jalan Tumpasari. Yang kemudian karena berkat Tuhan, kami membelinya pada tahun 2003. Apa yang kami lakukan pada saat itu adalah kami mengajak teman-teman lain, mereka yang berlatar belakang profesi sebagai dokter, sebagai konselor, sebagai pekerja sosial. Kami bergandengan tangan untuk merawat mereka. Dan akhirnya kami menemukan bahwa mereka-mereka ini membutuhkan penanganan kasih dan pendisiplinan di dalam kehidupan mereka. Pada tahun 2010, saudara-saudara kami dari Okang Care Center berkunjung kepada kami dan memberikan satu solusi yang lebih tepat lagi, yaitu bahwa korban depresi adalah yang paling dekat dengan kami. Dan kemudian kami bekerja sama dengan BNN Sukabumi dan kami mengirim mereka yang merupakan korban narkoba ke sana, dan kami hanya memfokuskan diri kepada mereka yang mengalami gangguan mental. Dalam hal ini mereka yang stres, depresi, dan gangguan mental lainnya. Dan kami mulai membenahi setahap demi setahap sehingga penanganan kami ini bersifat profesional. Kami mulai mengatur sedemikian rupa sehingga mereka menjalani suatu kehidupan yang normal. Mereka dijamah sebagai seorang manusia, bukan memperlakukan mereka sebagai orang-orang yang abnormal. Tetapi kami selalu menanamkan prinsip kepada para pekerja sosial, para psikolog, para dokter, dan kemudian pekerja-pekerja lainnya termasuk para security, yaitu bahwa orang-orang seperti ini bukanlah pilihan mereka untuk menjadi seperti itu. Tetapi mereka itu adalah korban dari suasana, dari keluarga, dari lingkungan. Dan kita harus menangani mereka dengan apa? Dengan kasih sayang Tuhan. Kita harus melihat mereka bagaimana Tuhan melihat mereka. Bukan merendahkan mereka, tetapi menyayangi mereka. Kami memperlakukan mereka sebagai seorang manusia ciptaan Tuhan dan dikasihi oleh Tuhan. Mereka perlu ditolong. Kita tidak boleh mengabaikan mereka. Tetapi bukan berarti bahwa kami hanya sekedar menyerahkan mereka kepada Tuhan, atau kami sekedar hanya mendoakan mereka. Kami harus menangani mereka secara profesional, memberikan kepada mereka obat-obat yang harus mereka konsumsi, vitamin yang mereka harus konsumsi, dan kemudian dengan melatih mereka sedikit demi sedikit dan penuh kesabaran, banyak di antara mereka yang pulih. Ada yang kembali bekerja seperti biasa, ada yang kembali bekerja secara normal, ada yang bekerja barangkali secara optimal. Pertanyaannya ialah, apakah mereka itu adalah orang-orang yang masih bisa kembali kepada masyarakat normal? Jawabannya iya, tetapi mereka harus dilatih. Sekarang penanganannya itu menjadi lebih baik lagi. Mengertilah dengan mereka, kasihanilah mereka, dan ajarlah mereka itu untuk melakukan setahap demi setahap dengan penuh kesabaran, tidak dengan tergesa-gesa, tidak dengan emosi, tetapi dengan penuh kasih sayang. Orang yang sakit di rumah sakit lebih gampang dimengerti, tetapi orang yang mengalami sakit mental seperti ini, itu hanya sedikit orang yang memahami akan mereka. Dan inilah yang menjadi visi dan misi kami, yaitu bahwa kami menginginkan suatu generasi yang baik bagi bangsa, yang menjadi berkat bagi orang lain, menjadi berkat bagi gereja, menjadi berkat bagi masyarakat, menjadi berkat bagi bangsa dan negara.